Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana BE TV, senang sekali saya Ricky Amelia kembali dapat menjumpai Sana BE TV. Tentunya kali ini dalam program Obat Obrolan Kesehatan. Dan untuk obrolan kesehatan kali ini kita akan membahas 3 penyakit yang mungkin ini tidak asing lagi didengar oleh Sana BE TV di rumah, dan juga untuk angka pengidapnya di Indonesia ini juga cukup tinggi. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang ini mengenai AIDS, tuberkulosis, dan juga malaria. Dan tentunya di obrolan kesehatan ini saya tidak sendirian, karena saya akan berbincang-bincang dengan narasumber saya yang istimewa. Hari ini sudah bergabung bersama saya di studio. Ini ada Bapak Dr. John Henry Nur dan MKes. Kita sapa dulu. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Kiki, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat, ketemu lagi ya. Iya, ketemu lagi kita setelah sekian lama ya Pak ya. Sekian lama nggak tampil ya di BE TV. Benar. Oke, nah untuk Bapak Dr. John ini, sekarang kegiatannya apa aja juga Pak? Ya, kegiatan aktif juga nih terkait juga dengan masalah penanganan AIDS, tuberkulosis, malaria, dan juga kita lebih konteks kepada aspek pencegahannya di profesi maupun juga di kampus atau juga di masyarakat ini. Ya. Dan juga ini beliau juga merupakan ketua IAKMI Bengkulu ya Pak ya. Gitu. Nanti kita akan berbincang-bincang juga mungkin sedikit tentang IAKMI. Tapi kalau berbincang-bincang tentang tema kita nih Pak, 3 penyakit ini yang mungkin tidak asing juga ya Pak ya didengar oleh masyarakat Indonesia sendiri. Kalau untuk ngobrol-ngobrol tadi saya juga sempat research ya Pak ya, bahwasanya angka untuk ketiga penyakit ini di Indonesia untuk pengidapnya juga sangat tinggi. Seperti apa tuh Pak? Ya, baik. Jadi Mbak Kiki, terima kasih. Sana BE TV. AIDS, tuberkulosis, malaria ini supaya mudah mengingatnya disingkat ATM. Ya, ATM ya. Jadi AIDS, tuberkulosis, malaria. Jadi kalau kita mau melihat apa itu AIDS, tuberkulosis, malaria, maka 3 penyakit ini termasuk penyakit yang cukup berbahaya dan menimbulkan kematian. Kita bicara dari sisi AIDS misalnya, kita akan melihat bagaimana prevalensi kasus AIDS khususnya di Indonesia semakin hari itu semakin meningkat, khususnya juga di provinsi kita, Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita bicara penyakit tuberkulosis, ini cukup unik. Penanganan penyakit tuberkulosis ini Mbak Kiki dari 70 tahun yang lalu. Jangan-jangan kita belum lahir ya. Tetapi tuberkulosis sudah ada program. Dari tahun ke tahun, Indonesia justru naik peringkatnya di dunia. Jadi kita di tahun 2022 ini, kita nomor 2 kasus terbanyak tuberkulosis di dunia. Setelah India. Nah, begitu juga malaria. Nah, malaria alhamdulillah kalau untuk kita Provinsi Bengkulu ini sudah tereliminasi, artinya terbebas dari malaria dengan indikator sendiri itu dari Kementerian Kesehatan. Nah, terkait 3 penyakit ini perlu kita antisipasi semua. Ini para pemirsa Sana BE TV, karena 3 penyakit ini memang cara penularannya juga berbeda, Pak. Ya, begitu. Oke, nah kalau tadi disebutkan bahwasanya memang 3 penyakit ini penularannya berbeda. Kalau tuberkulosis kan yang mungkin biasa juga dikenal untuk orang awam penyakit TB seperti TBC seperti itu. Nah, ini mungkin yang menyerang paru-paru, betul ya Pak? Untuk penyebaran kalau dari tuberkulosis sendiri itu seperti apa untuk penyebaran? Ya, kalau kita bicara tuberkulosis penyebarannya bisa melalui dahak ya, bersin, batuk, langsung kontak, misalnya antara Mbak Kiki dengan saya yang jaraknya mungkin kurang dari 1 meter, karena dropletnya ya ke Mbak Kiki itu, kalau kondisi tubuh Mbak Kiki itu lemah, itu bisa tertular. Dan kalau penularnya kan Mycobacterium ya, tuberkulosis atau kita sebut TB ya, jadi lebih ke bakteri kalau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini penyakit yang cukup berbahaya, ini bisa menimbulkan kematian. Dari angka statistik di Indonesia itu penyakit tuberkulosis per tahun itu bisa 98.000 orang yang meninggal, atau setiap 7 jam 1 orang yang meninggal akibat tuberkulosis. Ya. Nah, ini saking berbahayanya, dan penyakit tuberkulosis ini disebabkan memang banyak faktor, misalnya aspek gizi dari si penderita, juga sanitasi lingkungan yang tidak baik, rumahnya tidak layak huni, misalnya ada kelembapan, dan banyak aspek yang lain, Mbak Kiki. Kalau aspek keturunan bisa juga tidak Pak kalau tuberkulosis? Nah, ini pemirsa ya, kadang-kadang di kampung masih sering dibilang penyakit akibat guna-guna atau keturunan, nggak ada hubungannya sama sekali. Tuberkulosis dengan penyakit turunan atau karena guna-guna. Dia memang asli adalah penularan melalui Mycobacteriumnya atau bakterinya. Baik. Nah, ini berarti penyakit menular ya, termasuk untuk TBC. Kalau AIDS sendiri juga ini kan termasuk penyakit menular juga ya Pak ya? Betul. Khusus AIDS ini dia kan virus ya. Penularannya itu bisa dari 4
satu bisa karena hubungan seksual. Oke. Ya, jadi yang artinya hubungan seksual yang bukan dengan pasangan resmi dan tidak sehat. Yang kedua bisa melalui ASI ya, kalau ibunya sudah terinfeksi HIV-nya, kuman HIV AIDS-nya, itu bisa melalui ASI atau juga bisa melalui jarum suntik. Jarum suntik, jadi penularan ini kontaknya langsung ya, jadi melalui darah ya, bisa itu bisa ditularkan seperti itu Mbak Kiki. Oke, nah kalau kedua penyakit ini tadi untuk AIDS dan juga TB ataupun tuberkulosis ini kan dari penularan ya Pak Ya, ya, betul. seperti itu. Kalau malaria sendiri ini ditularkan atau kalau yang kita tahu kan ini Ya. dari nyamuk ya Pak ya? Betul, Nah, betul. seperti apa? Mbak Kiki, jadi kalau khusus malaria ini ada vektornya, harus ada penyentaranya ya, namanya plasmodium. Jadi di malaria ini harus ada apa vektornya yang akan menularkan dari nyamuk Anopheles biasa kita sebut ya, kumannya namanya plasmodium. Jadi kuman inilah nanti yang akibat gigitan nyamuk Anopheles itu biasanya posisi nyamuk itu agak nungging ciri-cirinya, dan dia kalau menghinggapi manusia itu di malam hari. Di malam hari. Makanya kalau kita para pemirsa Sanak BE TV kalau keluar upayakan pakaian yang terlindung ya. Artinya itu menggunakan semacam lotion apa ya yang untuk anti gigit nyamuk itu. Nah itu Mbak Kiki ya. Nah kalau tadi kan ini penyebaran ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan untuk pengobatannya nih untuk Oke. TB, AIDS dan juga malaria sendiri. Ya. Tapi kalau yang AIDS sendiri hingga sampai saat ini, kalau dulu kan memang belum ada nih Pak yang bisa dinyatakan sembuh. Nah Betul. kalau sampai saat ini apakah sudah ada pengobatannya atau seperti apa? Ya, kalau untuk 3 penyakit kita bicara dari sisi AIDS dulu. Untuk AIDS ini sudah ada obatnya, namanya ARV. Tapi memang kalau kita sudah terinfeksi HIV, fungsi obat ini hanya bagaimana mempertahankan kekebalan tubuh Sanak BE TV. Jadi kalau betul-betul sembuh itu agak sulit kalau untuk AIDS ya atau HIV. Nah, hanya bagaimana orang-orang sering disebut itu ODA ya, orang dengan HIV AIDS itu bisa beraktivitas seperti biasa, tidak ada diskriminasi di masyarakat. Jadi bagaimana posisi dia tetap bertahan seperti kita yang sehat ini. Asalkan konsumsi ARV ini dikonsumsi dengan teratur dan seumur hidup. Oke, Ya. itu untuk yang AIDS tadi ya Ya, Pak ya. AIDS, Seperti itu. ya. Berarti ada obat yang memang dikonsumsi seumur Ya, hidup untuk betul. agar mungkin bisa menjalani kehidupan secara Betul. normal juga ya Pak ya. Betul. Oke, itu tadi untuk AIDS. Tapi untuk TBC dan malarianya seperti apa? Nanti dijawab ya Pak ya. Kita Ya, rehat baik, dulu. baik, terima Kita kasih. istirahat dulu sebentar untuk Sanak BE TV. Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah pesan berikut ini. Sanak BE TV kembali lagi masih di obrolan kesehatan ya. Tadi kita membahas mengenai bagaimana ini untuk penyembuhan dari penyakit Iya, AIDS ya betul. Pak ya. Tapi mohon maaf Pak, ini mungkin agak mundur Iya, betul. sedikit ya Pak ya. Ke tadi penyebaran. Ini mungkin banyak juga yang masih sering salah Pak untuk penyebaran penyakit HIV dan AIDS ini tadi. Ini saya tadi lupa tanya. Kalau penyebaran dari bekas minum itu seperti apa? Karena dari Oh, ludah iya. itu bisa nggak sih Pak? Jadi kalau bekas minum itu boleh dikatakan tidak ya, juga berjabatan tangan. Hanya memang, nah ini mungkin bahasanya agak sedikit ya untuk istilah MTM ya, mouth to mouth. Nah, seandainya ada sariawan, lesi atau luka pada bibir bersentuhan dengan luka yang lain itu bisa menular Mbak, seperti itu. Oke. Tapi kalau bekas minum itu nggak ada Oke. penularan seperti itu. Karena ya. dia menular dari Dari darah, darah, ya, darah. bukan dari liurnya Bukan, sebenarnya. ya. Oke, baik. Nah, ini tadi kita geser lagi berarti Pak. Kita maju Ya. lagi tadi mengenai ini pengobatan. Kalau HIV AIDS tadi sudah diberitahu bahwa Ya. memang sampai saat ini belum ada pengidap penyakit HIV AIDS ini yang dinyatakan sembuh total Sembuh ya Pak ya, total, tapi ya, bisa betul. menjalani Belum hidup sampai dengan saat ini ya. Moga-moga ke depan itu. Ya. Iya, tapi bisa menjalani hidup dengan sehat dengan obat-obatan tadi Ya, seperti betul. itu. Kalau untuk tuberkulosis dan juga malaria seperti apa Pak? Ya, Pengobatan. pengobatannya. Nah, khusus pengobatan tuberkulosis ini Sanak BE TV itu ada obat yang biasa dikonsumsi, itu bisa gratis itu ya di puskesmas, itu selama 6 bulan, Pak. Ya. Dan juga ada pengobatan yang sistemnya berkelanjutan itu dari 6 sampai 24 bulan. Nah, yang perlu dihindari ini memang kadang-kadang bukan soal obatnya ini kadang-kadang kegagalan dalam program pengobatan karena tidak disiplin. 1 hari kita tinggal makan obat, maka itu dianggap ulang. Oh, diulang. Diulang lagi. Makanya Sanak BE TV kalau memang ada keluarga kita yang misalnya pengidap tuberkulosis, itu harus ada namanya PMO.
pendamping minum obat. Jadi keluarga harus ada yang selalu ngingatin setiap hari. Ini obatnya. Kalau perlu ditaruh di piring atau gelas kecil seperti ini obatnya dikonsumsi. Jadi harus ada peran dari keluarga. Karena gini, resistensi akibat obat tuberkulosis itu sendiri cukup tinggi di Indonesia, sehingga itu yang sering terjadi gagal dalam pengobatan. Tetapi ini bisa disembuhkan, itu kata kuncinya. Ya. Kalau tuberkulosis bisa sembuh bisa ya? disembuhkan, ya. Oke, baik-baik. Nah, untuk tuberkulosis ini sendiri tadi berarti bisa disembuhkan. Ya. Kalau untuk malaria, Pak, seperti apa? Ya. Nah, malaria ini, pengobatan malaria tergantung daripada jenis plasmodiumnya apa. Jadi ada plasmodium vivax, ada plasmodium falciparum, ada plasmodium oval. Nah, khusus untuk obat malaria ini kita sering mengenal ya, ada obat dulu namanya chloroquine atau primaquine, itu merek-mereknya ya. Nah, obat-obat malaria ini saat ini itu tersedia. Nah, tetapi kalau khusus untuk di daerah yang eliminasi itu agak sulit, kecuali ada resep dokter ya. Jadi kita misalnya di Kota Bengkulu ini, Kota Bengkulu sudah dinyatakan eliminasi terbebas dari malaria. Nah, khusus kita misalnya datang di daerah kawasan timur ya, misalnya di daerah Papua itu masih cukup tinggi kasus malarianya. Maka harus ada yang namanya obat yang kita konsumsi selama 1 bulan, itu setiap hari untuk mencegah, terapi pencegahan daripada malarianya. Oke, Iya. baik. Itu tadi kita sudah berbincang-bincang ini yang mengenai mungkin dari cara penularannya, Iya, betul. untuk pengobatannya seperti apa. Tapi untuk pencegahan sendiri, Pak, seperti Iya. apa mungkin yang harus bisa dilakukan juga nih? Nah, itu Mbak Kiki, yang penting itu sebenarnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati, sanak pemirsa ya, sanak BTV. Karena kalau HIV AIDS itu ya, nah kita konteksnya dari ATM dulu. Iya. Ya, A-nya yang AIDS ya. Pencegahan tidak lain satu, kita untuk tidak berganti-ganti pasangan. Ya, atau mungkin yang bahasa lainnya IMS ya, infeksi menular seksual. Jadi upayakan tetap setia dengan pasangan, artinya tidak ada hubungan seksual dengan di luar pasangan resmi, itu untuk menghindari. Yang kedua, hindari misalnya juga termasuk kadang-kadang HIV/AIDS ini dia bertemanan dengan yang namanya pengguna nafzah. Nah, itu yang paling tidak, kalau memang pengguna nafzah, kadang-kadang mereka yang menggunakan jarum suntik itu bisa juga menularkan HIV/AIDS kepada temannya yang lain. Jadi ya paling tidak ya hindari juga penggunaan obat-obat narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, khusus untuk tuberkulosis pencegahannya agak lebih unik. Nah, pencegahan ini sebenarnya paling gampang asalkan kita berperilaku dengan bagaimana personal hygiene kita tingkatkan. Artinya kebersihan baik dari sisi pribadi kita atau juga lingkungan, hindari lingkungan yang lembab, rumah kita ada cahaya yang cukup, sirkulasi udara yang baik juga, itu insya Allah. Terus upayakan juga kalau kita ada kontak dengan penderita itu untuk segera memeriksakan diri untuk mencegahnya. Nah, itu karena tuberkulosis ini harus ada penderitanya baru kita tertular, harus ada medianya. Iya. Nah, kalau khusus malaria, yang perlu kita hindari juga, itu sebenarnya kita ke daerah-daerah yang endemi malaria. Misal daerah-daerah di Papua, ya saat ini masih cukup tinggi. Nah, kalau khusus kita di Bengkulu ini, insya Allah kasus malarianya hampir tidak ditemukan lagi ya. Jadi ada per 1/1000 penduduk itu hampir kita masih bisa bertahan karena tidak ada kasus seperti itu. Jadi boleh dikatakan malaria di Bengkulu sudah cukup terbebas untuk saat ini ya. Untuk malarianya sendiri, baik. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya memang kalau misalkan ada kontak ini langsunglah segera diperiksakan seperti itu ya, Pak. diperiksakan. Nah, berarti dari 3 penyakit ini kan juga pasti ada ciri-cirinya nih, Pak. Betul. Kalau untuk tuberkulosis ini sendiri mungkin batuk berat atau seperti apa, mungkin ini batuknya udah lama nggak sembuh-sembuh sampai dicek dahak seperti itu. Jadi ada ciri-ciri apa saja, Pak? Ya, baik, kita bicara yang tuberkulosis ya, mungkin yang pertama di tengah dulu, kita ambil T-nya ya. Tuberkulosis ini kalau gejala yang muncul itu batuk. Ya. Batuk berdahak yang cukup lama, dan biasanya dahaknya juga agak beda dengan dahak biasa. Kalau orang batuk biasa dahaknya, mohon maaf ini ya, sanak BTV warnanya putih. Ini lebih agak ke coklat-coklatan gelap, ya itu dari sisi dahaknya. Nah, kalau batuk sudah lebih dari 2 minggu, sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter atau ke puskesmas. Pemeriksaan untuk menentukan apakah si pasien ini TB atau tidak, itu ada 2 cara. Satu dengan mikroskopis, diambil sputumnya. Yang kedua juga bisa dengan namanya TCM, itu ya, tes cepat menular. Ya, jadi
tes cepat molekuler, mohon maaf ya, tes cepat molekuler. Jadi dites, diambil darahnya itu untuk tuberkulosis. Jadi tadi diperiksa secara lab dahaknya juga dengan menggunakan TCM. Itu ada biasanya di puskesmas atau juga di rumah sakit. Kalau khusus malaria, gejala-gejalanya sebenarnya mirip dengan gejala kita kayak influenza. Demam, menggigil, kadang badan dan sendi sakit-sakit. Begitu juga mungkin disertai dengan ada gastritis, ya, ada infeksi di lambung, mual dan muntah. Nah, kalau khusus untuk AIDS itu sendiri atau HIV ini, memang karena dia lebih kepada defisiensi imun, ya, penurunan imun atau kekebalan dalam tubuh. Saya pernah lihat langsung di penderita, jadi cukup menjadikan badan kurus, kering, ya. Sudah itu memang ada lesi itu luka-luka, ya, yang banyak dan itu susah sembuh. Dan memang orangnya secara fisik itu betul-betul boleh dikatakan lemah sekali. Biasanya ada penurunan berat badan secara drastis dengan posisi bentuk tubuh yang artinya tidak seperti kita yang sehat inilah. Ya. Oke, seperti itu. Jadi karena memang penyakit ini menyerang imun tubuh ya, juga imun, ya, kekebalan Pak, ya. kita, ya. Oke, baiklah. Nah, ini berarti ketiga penyakit ini kan menjadi krisis juga ya, Pak, di Betul. Indonesia. Bahkan tuberkulosis sendiri yang TB tadi Ya. itu di Indonesia ini kita menjadi peringkat kedua ya, Ya, Pak, ya. di Nah, dunia. berarti bagaimana ini perhatian pemerintah atau dari IAKMI sendiri juga Ya, ini baik. terkait dengan ketiga penyakit ini? Namun nanti dijawab ya, Pak, ya. Ya, Kita baik. obrolin lagi, nanti kita rehat dulu lagi. Simak Sana BTV, jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Ya, Sana BTV kembali lagi, masih bersama saya Ricky Amelia dan juga ada bersama dengan Bapak John hari ini berbincang-bincang mengenai tiga penyakit ATM tadi ya, Pak, Ya. ya. Nah, ini yang dimana memang tiga penyakit ini menjadi fokus dunia Betul, juga, betul. termasuk juga di Indonesia. Tadi seperti yang disampaikan bahwa untuk TB sendiri ini angkanya sudah tinggi sekali juga Betul. untuk di Indonesia. Di Indonesia. Perhatian dari pemerintah seperti apa, Pak, dari Dinas Kesehatan mungkin? Ya, betul, Mbak Kiki. Jadi terkait dengan tiga penyakit ini, pemerintah memang sedang fokus, ya. Bentuk fokus dari pemerintah itu sudah dikeluarkan namanya Peraturan Presiden yang terkait nomor 67 tahun 2021 itu terkait dengan bagaimana penanggulangan tuberkulosis itu sendiri. Termasuk juga di situ ada komponen anggaran yang memang harus didukung juga oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khususnya di pemerintah daerah itu sudah ada istilah nomenklatur, ya, mata anggaran rekeningnya khusus untuk bagaimana mengatasi ketiga penyakit ini. Artinya bagaimana peran pemerintah di sini, di mana Dinas Kesehatan yang selama ini memang sudah punya domainnya untuk mengatasi ini, tetapi tidak selesai dengan orang kesehatan saja ketiga penyakit ini. Artinya membutuhkan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya. Nah, jadi untuk penanganan tuberkulosis ini dari perspektifnya pemerintah itu fokus pada sistem perencanaan dan penganggaran yang mendukung pada konteks pencegahan dan penanganan penyakit ketiga ini, itu ATM itu sendiri, Pak. Ya. Oke, nah itu kan untuk penanganan, Pak. Kalau untuk pencegahan sendiri ini apa saja mungkin layanan-layanan ataupun kiat-kiat dari pemerintah sendiri untuk pencegahan? Terkait dengan pencegahan itu pemerintah sudah punya banyak program. Terkait juga misalnya program yang terkait dengan sanitasi lingkungan. Nah, sekarang ini yang terlibat terkait dengan sanitasi lingkungan itu dari PUPR, Dinas PUPR terkait dengan perbaikan sanitasi, penyediaan air minum. Juga dari misalnya Basnas, pemberian bantuan makanan. Juga bisa juga dari Dinas Sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai. Atau juga dari pemerintah sendiri terkait dengan kesehatan, itu pemberian makanan tambahan, juga asupan gizi kepada masyarakat. Itu bisa juga cara-cara pencegahannya seperti itu. Jadi ada yang pencegahan bersifat aktif dan pasif. Oke, kalau dari IAKMI sendiri nih, Pak, apa saja mungkin langkah-langkah juga yang sudah dilakukan? Jadi pertama dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu, kita sudah melakukan beberapa MOU, baik itu dengan Dinas Kesehatan maupun juga dengan Adinkes, ada salah satu lembaga yang diberikan amanah untuk mengawal ketiga penyakit ini, Asosiasi Dinas Kesehatan, juga dengan Dinas Sosial dan juga beberapa OPD dinas yang lain,
terkait dengan pencegahan. Jadi pencegahan yang bisa kita lakukan, pertama kita melakukan kegiatan sosialisasi. Termasuk hari ini juga dengan Sanak BETV, ini bentuk bagaimana advokasi kita dan sosialisasi kita tentang bahaya penularan dari ketiga penyakit AIDS, tuberkulosis, malaria. Dan alhamdulillah BETV masih mempercayakan YAKMI ini untuk beberapa program-program yang terkait dengan pencegahan penyakit tuberkulosis maupun penyakit yang lain. Ya. Pak, kalau misalkan untuk di Bengkulu sendiri, ini kan tadi kita berbicara keseluruhan ya di Indonesia. Tapi kalau untuk di Bengkulu sendiri, selain tadi yang malarianya memang untuk angka malaria ini sudah tidak ada, bisa dibilang betul, dari bebas, di Bengkulu bebas seperti itu. Kalau untuk AIDS dan TB sendiri seperti apa Pak untuk di wilayah Bengkulu? Ya, kalau kita lihat angka kasus di Provinsi Bengkulu itu penyebarannya cukup merata dari 10 kabupaten kota yang ada. Nah, untuk angka persis untuk penularan dari angka kasus TB dan kasus AIDS ini, nah saya kebetulan belum bawa data ini ya, belum bawa data terakhir, tetapi secara data yang bisa kita terima dan kita dapat, ini ada peningkatan kasus ya dari tahun ke tahun. Nah, makanya ini program-program seperti ini perlu membutuhkan dukungan juga dari semua pihak atau stakeholder. Jadi tidak hanya pemerintah, Mbak Kiki, sebenarnya pihak swasta, media, seperti BETV ini ya, sebagai sebuah lembaga penyiaran, itu bisa melakukan peran-peran dalam hal ketiga hal ini. Benar, salah satunya dengan sosialisasi. Sosialisasi, itu bagaimana mungkin bukan pencegahan tapi bukan penanganan, tapi bagaimana pencegahannya. Tadi kan saya sampaikan lebih baik mencegah daripada mengobati, itu filosofinya ya. Jadi bagaimana ini mungkin sosialisasi mengenai pencegahan dari tiga penyakit ini tadi yang mesti digencar-gencarkan seperti itu. Baik, Pak, ini kita mau ngobrol panjang sekali tapi sayangnya waktunya tidak cukup. Mungkin ada harapan juga dan mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sanak BETV, pesan-pesan juga terkait dengan tema kita hari ini juga. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Sanak BETV, terima kasih. Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Pertama untuk masyarakat, ya. Pertama, dari ketiga penyakit ini kata kuncinya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Khusus AIDS atau HIV, hindari pergaulan bebas, itu kata kuncinya untuk mencegah penyakit AIDS seperti ini ya. Yang kedua, kalau untuk tuberkulosis, perbaiki sanitasi lingkungan maupun rumah kita. Bagaimana rumah yang bukan harus rumah yang bagus dan megah, tetapi rumah yang secara aspek kesehatannya itu terpenuhi. Misalnya dari sisi pencahayaan, cukup masuk ke rumah kita, tidak lembab ya. Juga sirkulasi udara juga bagus, jadi ada pertukaran udara yang baik di dalam rumah. Yang ketiga juga dari sisi air minum kita juga, bagaimana sumber-sumber air minum yang betul-betul layak. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana asupan gizi. Jadi sesungguhnya kalau tubuh kita sehat, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, kita akan terhindar walaupun ada bakteri, mikobakterium bakterinya tadi. Nah, khusus malaria hampir sama dengan tuberkulosis. Malaria ini hidup di tempat yang nyamuknya, jenis nyamuk Anopheles, di tempat yang kotor, ada genangan air. Nah, maka yang paling penting itu adalah 3M itu, menguras, menimbun, maupun juga mungkin memanfaatkan kembali recycle bin daripada alat-alat yang sudah ada. Itu yang penting untuk masyarakat. Nah, untuk penanganan dari pemerintah, ini yang penting itu bagaimana dukungan pemerintah dari sisi anggaran dan program-program yang saling bersinergi. Artinya baik itu pemerintah maupun juga mungkin pengusaha ya, atau juga pihak-pihak yang pemerhati kepada 3 penyakit ini untuk berkolaborasi. Kata kuncinya bagaimana tingkatkan sinergisitas dan kolaborasi. Begitu. Oke, seperti itu ya. Pokoknya pesan-pesan untuk Sanak BETV bagaimana ini lebih memperhatikan bagaimana untuk mencegah dari ketiga penyakit ini tadi ya Bapak ya. Bapak terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Mbak Kiki. Di tengah kesibukannya sudah mau mampir ke studio kita untuk berbincang-bincang sekaligus mensosialisasikan pasti yang sangat bermanfaat sekali untuk Sanak BETV di rumah. Dan jadi untuk Sanak BETV banyak sekali yang dapat kita ambil dari obrolan hari ini, tentunya dalam obrolan kesehatan. Jadi yang paling penting itu menjaga kebersihan dan juga pola hidup sehat pastinya ya Bapak ya. Jadi untuk Sanak BETV tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan jangan lupa di note juga untuk Sanak BETV, dan tentunya terima kasih sudah menyaksikan obrolan kesehatan dalam episode kali ini. Saya Ricky Amelia beserta segenap sahabat kerja yang bertugas pamit undur diri.